Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo sahabat Bisma dari Tabanan untuk Nusantara. Sahabat Bisma, kali ini kita sedang berada di salah satu daerah, yaitu daerah Tengkuda di Kabupaten Tabanan, untuk melihat secara langsung bagaimana UMKM yang ada di Kabupaten Tabanan. UMKM apa itu? Ya, ini dia UMKM yang bergerak di bidang budidaya madu kencang. Yang pertama tentu yang pada hari ini, apa yang melatar belakangnya Pak Komang kok bisa mengambil motivasi untuk lembah keranjang dulu? Dari yang kelahiran Kendari 2010 yang sambil kuliah promosi madu niki Nas Tungkara jalan. Kemudian setelah yang kuliah tamat, kerja juga jadi penyuluh agama di Kendari. Sambil sudah tamat balik lagi ke Kendari. Sudah tamat di situ 2014 yang balik ke Sulawesi jadi penyuluh agama di Sulawesi. Kemudian yang mengembangkan niki 2016 tiang bentuk kelompok, kebetulan tiang ketua kelompoknya, kelompok tiang di bawah naung dinas kehutanan provinsi. Jadi Sulawesi. Jadi As Tungkara sering dibantu dari dinas kehutanan provinsi. Setelah nikah, tiang ke Bali ikut istri. Ini balan orang nyun tanah nih. Ya Tungkara lah. Tapi kita nyun tanah tapi sertifikat kayak yang tiang nikah. Nyun tanah suun kan berat nih. Iya. Bagian tadi kita boleh ngembangan. Nas Tungkara yang registrasi untuk yang awalnya namanya Manswi Trigona, karena makin anak yang namanya Restu, dia rubah ke Restu Trigona, dia lengkapi dengan NIB, PRT, label Suklo dan sekaligus sudah label halal nih. Halal ya, udah klop. Dan makin tiang juga ada beberapa bestseller, kemudian ada beberapa tamu juga yang diajak untuk pengembangan pemasaran juga udah ada kontrak sih, tapi kecil masih skala kecil yang di Jatiluwih nih kan dia bantu promosikan untuk pengembangan niki dan dia sangat mendukung. Apalagi di sisi lain yang pengembangan Trigona niki selain kita menjaga lingkungan dalam hal niki mengurangi insektisida nih Pak. Benar. Di lain sisi masyarakat yang ada lingkungan di sekitaran ini sangat terbantu dengan adanya lebah niki karena apa? Buah yang awalnya sebelum ada lebah mungkin sedikit yang jadi Pak. Tetapi dengan adanya lebah dibantu penyerbukan sarinya sehingga buah itu makin beda lagi hasilnya ya karena ada dibantu oleh penyerbukan. Ya simbiosis lagi simbiosis mutualisme saling menguntungkan. Masyarakat petani di lingkungan juga diuntungkan adanya lebah, yang juga diuntungkan dengan mendapatkan hasil madu. Gitu, Pak. Nah, oke. Terus selama Pak Komang mengembangkan ini apa sih kendalanya? Kalau kendala dan begitu sih Pak, dalam artian kita perlu hanya perawatan aja Pak. Dalam artian lebah ini kan sekalipun dia kita tidak perlu kasih makan, tapi kita perlu siapkan vegetasi bunga. Itu yang poin utama makanannya bunga. Apakah bunga itu ada bipolennya, propolisnya, itu yang kita perlu pelajari juga Pak tentang bunga. Kemudian untuk kenyamanannya kita harus pasangkan atap. Yang kedua ada faktor-faktor lain Pak, lingkungan pertama. Ketika sini apakah ada banyak semut, toke, cecak, kecoa, itu sebagai predator lebah itu sendiri Pak. Yang paling sensitif dengan itu ya. Yang kedua insektisida yang obat-obatannya racun, makanya tiang enggak ada nyemprot di sekitaran sini nih karena ketika kita menyemprot bahayanya ke lebah nih Pak. Ketika mati lebah yang satu dan ada yang nggak mati keracunan sehingga dia masuk ke dalam sarang, semuanya mati nih Pak, keracunan Pak. Iya, karena badannya mengandung obat racun. Wah, itu luar biasa ya. Itu dia. Nah, dari sisi pemasaran kira-kira selama ini gimana? Kalau selama ini pemasaran tiang, apalagi tiang kembali ke belakang di pandemi COVID-19. Nah, tiang selaku peternak madu terus terang masa sangat diuntungkan dengan adanya COVID, mohon maaf adanya COVID. Karena apa? Dari Dinas Kesehatan gembor-gembor menyarankan untuk mengkonsumsi madu untuk menjaga daya tahan tubuh. Sehingga orang berbondong-bondong Pak, sekalipun orang-orang ini belum pernah mengonsumsi madu sehingga dia penasaran, karena disarankan kita mengonsumsi madu dengan ini, madu dengan telur. As Tungkara bahkan tiang itu hari kehabisan stok Pak. Sampai karena tiang panen di Kendari keterbatasan pengiriman, tidak bisa pengiriman sehingga tiang kehabisan stok.
Astungkara sudah mulai reda-reda, yang kirim Astungkara sampai hari ini ya pelanggan yang udah lumayan lah. Banyak dengan adanya kemarin. Ya, artinya dari sisi produksi menghasilkan itu dari sisi pemasaran nggak ada masalah ya. Ya, Astungkara artinya ya. Iya, Astungkara sama ini. Nah, ini selain di sini ada tempat lain lagi. Kalau tiang mitra ada sih Pak. Nah, artinya selain Pamang mengembangkan di sini ada tempat lain. Kalau lagi. untuk tempat yang di sini sendiri Niki aja Oh, Pak. sendiri aja ya. Tapi kelompok ada di Wangaya. Ah. Kemudian tiang ada mitra-mitra yang lain di Sangketan ada juga. Oh, di yang disangkatan ya. Sangketan. Ini untuk areal ini Pak Komang isi berapa nih? Di sini ada 30-an Pak. 30-an ya. Dengan di rumah juga tiang ada. Ada. Nah, total Pak Komang berapa sudah punya sekarang? Sekarang itu udah 30-an dengan yang di rumah Pak. 30-an ya. 30-an kalau Pak Komang sekali panen itu berapa waktu panen? Kalau tiang panen, nah kebetulan kemarin Pak, waktu kurang lebih persis 6 bulan yang lalu, yang ada kunjungan dari dosen Singapura yang mendampingi dosen UNUD, dia cek kualitas madu dan Pak, karena kita panen dengan jangka waktu Pak. Bisa sih misalnya Bapak misalnya punya lebah, hari ini panen, bulan depan panen, tetapi ketika pelanggan yang mengkonsumsi madu itu kualitas masih di bawah nih Pak. Karena apa? Dia berlebah itu perlu memfermentasi di dalam nih Pak, untuk mewayahin madu nih, menyempurnakan madu nih, sehingga kandungan matang jadinya. Makanya, makanya dicek kualitas madu tiang ya Astungkara bagus Pak. Dari tingkat pure kemurniannya, kekentalannya dan rasa itu masuk dia. Makanya kedepannya mudah-mudahan Astungkara dosen itu mengajak kita kerjasama MOU kedepannya. Nah, kalau paling bagus tuh panen berapa standar bulan dia atau bagus? berapa? 3 bulan Pak. 3 bulan ya. 3 bulan. 3 ya. bulan. Baru kategori madu nika udah tua nika Pak. Di bawah nika bisa aja dipanen tapi kualitas masih di bawah. Ya masih kekentalan belum. Iya, belum. Ada sisi kematangannya, kadar air tinggi gitu ya. Makanya terkadang masyarakat ketika sekalipun ikut panen madu nih Pak, dengan kita menganen madu yang muda, ketika disimpan di freezer, tapi sebenarnya tidak disarankan simpan di freezer sedikit Pak, karena madu itu sangat sensitif terhadap panas dan dingin dia. Jadi ketika simpan di freezer, dia akan mengalami pengkristalan dia. Misalnya Bapak sendiri ikut panen, ketika simpan di freezer, wah madu ini kayaknya palsu, padahal kita panen sendiri loh Pak. Ternyata dicek bahwa kita panennya madunya muda Pak. Jadi semurni apapun madu, tetap ada kandungan kadar airnya. Kadarnya pasti. Makanya ketika simpan di freezer, dia akan mengalami sedikit pengkristalan. Ya, ada kristal di bawahnya tuh. Kristalan tuh. Atasnya beda. Ya, beda ya. mengalami pengkristalan. Karena kadar air. Yang paling bagus masalah waktu ya. Yang kedua, selama ini Pak Komang apa sih yang diharapkan dari pemerintah? Nah, ini Sobat Bisma dimanapun berada, semoga jajaran pemerintah, khususnya jajaran Pak Bupati yang terkait, bisa mendengar, mungkin barangkali salah satu penggiat UMKM kita, bisa mendengar, mungkin ini usulan dari Pak Komang, semoga ini menjadi perhatian kita, khususnya kita di Kementerian Agama, pasti sudah mendukung. Nanti harapan kita, pertemuan kita ini nanti bisa disimak oleh Pak Bupati dan jajaran, agar minimal bisa memberikan perhatian. Mungkin kira-kira apa yang Pak Komang butuhkan harapan dari pemerintah? Harapan kami Pak selaku peternak madu, kayaknya sepertinya semua si peternak madu yang ada di Sebali, semua usaha ada pasti membutuhkan perhatian dari pemerintah. Yang dalam hal ini pertama adalah lebahnya ini Pak yang kita butuhkan, yang kemudian vegetasinya. Lebah ini maksudnya untuk mengembangannya? Pengembangannya, lebah negatif. Siapa tahu dari pemerintah ada dana untuk diberikan ke UMKM yang udah berkembang. Kebetulan yang udah UMKM naik kelas juga Pak, untuk kelas yang atau bisa diberikan bantuan untuk pengembangan, baik pembelian stup koloninya, vegetasi tanaman pendukungnya. Itu dia Pak, harapan kami biar bisa ya UMKM yang ada di Bali ini bisa berkembang Pak dengan adanya bantuan pemerintah. Betul, jadi itu ya. Nah, ini kan luar biasa. Nah, terus apa harapan Pak Mekel ke depan terkait dengan apa yang sudah ada sekarang? Baik, terima kasih. Harapan kami supaya masyarakat kami bisalah berusaha kembali dan di satu sisi memberikan madu Trigona ini memberikan contoh kepada masyarakat supaya masyarakat yang lain mau berkembang. Dan di satu sisi melalui BUMDes kita
juga sudah ada dana yang kita berikan untuk mengembangkan usaha-usaha masyarakat yang lain. Yang lainnya tidak hanya untuk Trigona saja, Tidak aja mungkin ada perkebunan, ada yang semuanya. durian segala macam dan Ya, itu termasuk iyalah dari sudah ada. ketapangnya juga ada. Oh iya ya, Ketahanan pangannya. ketahanan pangan. Nah, ya. Jadi terima kasih Pak Mekel. Jadi itu Pak Komang, Pak Restu dari Trust Trigona. Ini peran dari masyarakat di Tengkudan itu luar biasa. Tentu ini merupakan mutualisme dari kita. Ada pemerintah, ada masyarakat, ada semangat. Jadi harapan saya Pak Mekel, semoga ini terus berkembang. Harapan kita ini tidak hanya di Tengkuda saja, ini bisa menjadi spora buat kita semua di Kabupaten Tabanan. Dimanapun berada nanti siapa tahu beliau Pak Komang terus berkembang dan bisa mengedukasi masyarakat yang lain. Dan Tiang dari Kementerian Agama tentu akan selalu mensupport apa yang Tiang bisa lakukan. Kurang lebihnya itu Pak Mekel, terima kasih atas semangat Pak Mekel dengan semangat kita semua. Tentu ini antara pemerintah, masyarakat harus selalu bergandengan tangan. Tentu Tiang dari Kementerian Agama yang pada hari ini Tiang didampingi oleh Ibu Kasih Pendidikan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Nanti Tiang serba luaskan ke penyuluh di lintas agama untuk mempromosikan ini. Terima kasih Pak Mekel, semangat. Dumugi Pak Mekel selalu sehat rahayu, luar Terima biasa kasih Pak juga, Mekel Pak. Tiang niki. Pak Komang juga ya. Nanti semangat anak muda yang kreatif, kalau tidak kere, tidak aktif gitu ya. Luar biasa ini motivasinya, ini bahan baru buat kita. Oke, betul semua ya. Ya. Sukseskan terus pemberdayaan ekonomi umat dengan mari kita dukung UMKM lokal kita. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya.